Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak Ustazah, apa kabar? Semoga tetap sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran pagi hari ini. Alhamdulillah bertemu lagi bersama Ustazah Mina. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita main tepuk-tepukan yuk. Kita akan tepuk mandiri. Tepuk mandiri. Bangun pagi, sholat subuh, terus mandi. Semua kulakukan dengan senang hati. Pakai baju sendiri, sekolah tak ditemani, karena aku anak mandiri. Ayo, siapa yang anak mandiri? Ayo, yang semuanya dilakukan sendiri. Baik, anak-anak ustazah yang hebat. Hari ini kita akan belajar masih di tema 1 atau di buku 2A, di subtema 4, hidup rukun di masyarakat. Adapun ukhrawi, hidup rukun di masyarakat ini, kita jangan bersikap egois, yakni mementingkan diri sendiri. Kita harus peduli terhadap kesusahan orang lain. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya orang-orang yang memiliki rasa belas kasih maka akan dikasihi oleh Allah. Kasihilah orang yang ada di bumi, maka kalian akan dikasihi orang yang ada di langit. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi, sudah selayaknya jika kita saling membagi makanan, saling menolong, saling memberi salam, dan saling menyapa. Semua itu kita lakukan dalam rangka mengasihi sesama manusia agar Allah juga mengasihi kita. Baik, anak-anak ustazah yang hebat, pagi ini kita akan belajar pada muatan matematika KD 3.3 dan 4.3. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pagi hari ini adalah yang pertama, diharapkan kalian mampu mengerjakan operasi hitung campuran, penjumlahan, dan pengurangan. Yang kedua, diharapkan kalian mampu menyelesaikan soal cerita operasi hitung campuran. Baiklah, sebelum kita mulai masuk pembelajaran, alangkah baiknya kita awali kegiatan kita pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Silahkan disimak video pembelajaran berikut ini. Baik, anak-anak ustazah, sudah disiapkan bukunya nak? Ya, ini kita masih belajar di buku tema 2A. Baiklah, untuk pagi hari ini silahkan dibuka buku kalian pada halaman 107. Di halaman 107 itu, yuk kita baca bersama-sama dan pahami soal cerita untuk bilangan campuran berikut. Operasi hitung campuran. Rio dan Benny sedang bermain sepeda di lapangan. Setelah itu, datang bergabung 3 temannya. Rio pamit pulang pada siang hari. Anak yang bermain sepeda tersisa 4 orang. Nah, silahkan disimak penjelasan ustazah. Kita akan lihat ada berapa anak sih sisanya. Yuk perhatikan video berikut ini. Nah, anak-anak ustazah, tadi kita sudah membaca teks bacaan ya. Tadi yang pertama yang ke lapangan bermain sepeda ada 2 orang, Rio dan Benny. Nah, berdua tadi. Coba kita hitung. Ini menggunakan bilangan campuran. 2 anak, Rio dan Benny. Kemudian datang lagi 3, berarti kalau datang 3 ditambah. Kemudian siapa yang pulang? Iya, tadi yang pulang Rio nak ya. Kalau pulang berarti dikurangi. Tadi bertambah 3 anak, terus pulang 1 anak. Nah, kalau dihitung dalam bentuk matematika seperti ini nak ya, sama dengan, kita tambahkan dulu nih. 2 ditambah 3 berapa? Iya, 5. Kemudian baru dikurang 1. 5 dikurang 1 jadi 4. Nah, itu sama di buku kalian. Contoh selanjutnya. Ini contoh nomor 1. 167
ditambah 128 dikurang 137. Bagaimana cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya adalah kita hitung ditambahkan dulu nak ya, tapi dengan cara hitungan bersusun ya, biar kita mudah. Nih kita tulis kembali nih. 167 ditulis kembali 167 ditambah 128 kita tambah 7 ditambah 8 berapa? 7 di mulut, 8 di jari. Setelah 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15. Ini tidak boleh ditulis semua nak ya. Tapi kita tulis salah satunya, yaitu satuan. Satuannya ditulis di bawah, puluhannya simpan di atas ya. Kemudian yang di tengah kita hitung. 1 ditambah 6 ditambah 2. Ini dah dulu. 6 ditambah 2 berapa? 6 di mulut, 2 di jari. Setelah 6, 7, 8. Karena ada yang disimpan 1 tadi, tambahin lagi 1. 8 ditambah 1 jadi 9. Sini 9. 1 tambah 1, 2. Nah, kita sudah dapat nih hasil dari penjumlahan yang ini dan ini. Karena kita sudah dapat hasil penjumlahannya, maka akan kita kurangi lagi dengan yang 137. Kita tulis di bawah saja nak ya. 137 dikurang. Masih ingatkah kalian? Ketika pengurangan di atas bilangannya harus lebih besar. Jika dia lebih kecil di atas, dia harus meminjam ke bilangan yang di sebelah kiri kalian ya, di sebelah kiri kalian. Oke, kita lihat 5 dikurang 7, apakah bisa? Tidak, karena 5 lebih kecil dari 7 naknya. Baik, setelah itu 5 coba kita tulis dulu di tempat lain. 5 pinjam 1 ke 9, maka 5-nya menjadi 5. Nah, tadi yang ditulis di sini nih, di belakangnya 5 ya, jadi 15. Karena lebih besar, maka bisa dikurangkan nak ya. Oke, yuk kita hitung bersama-sama. Kalau pengurangan, hitung mundur. 15 di mulut, 7 di jari. Sebelum 15 berapa? Ya, sebelum 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Maka hasilnya adalah 8. Kemudian yang puluhannya nih, yang di tengah kita hitung. Tadi 9 karena sudah diambil ya, dipinjam ke 15, maka 9-nya berubah. 9 menjadi 8. 9-nya berubah nih jadi 8 ya, kita hapus. 9-nya berubah jadi 8 karena sudah dipinjam tadi. Nah, sekarang bandingkan lebih besar atau lebih kecil. Ya, yang di atas lebih besar, maka bisa kita kurangkan. 8 di mulut, 3 di jari. Hitung mundur ya. Sebelum 8, 7, 6, 5. Maka 8 dikurang 3 hasilnya adalah 5. Kemudian nomor 2. Nomor 2 dikurangi 1 berapa nak? Pintar, mudah sekali ya. Kalian punya permen 2, dimakan 1, sisa 1. Keren. Nah, dapat hasilnya. Hasilnya adalah 158. 158. Bagaimana?
Sudah mengerti? Baik, kita lanjut lagi. Saya akan menjelaskan yang nomor 2 biar tambah lancar begitunya ya. Baik, untuk soal yang kedua. Nah, soal yang pertama tadi penjumlahan yang lebih awal ya, sekarang pengurangan yang di depan. Tandanya perhatikan. Pertama-tama akan kita kurangkan dulu. 382 dikurang 164. Coba kita hitung bersama-sama dengan cara bersusun. Kita tulis kembali nak ya, seperti tadi. 382 dikurang 164. Kurang, tanda kurang, jangan lupa. Ingat, ratusan, puluhan, dan satuan. Yang kita hitung duluan adalah bagian satuannya ya. Baik, kita perhatikan. Di sini satuannya yang di atas lebih besar apa lebih kecil? Pinter, lebih kecil. Maka 2 kita tulis di tempat lain dulu. Pinjam ke 8. 2-nya ditulis 1 di depan. Ditulis 1 tadi ya, menjadi 12. Sekarang bisa kita kurangkan. 12 dikurang 4. Coba hitung mundur lagi nak ya, karena pengurangan. 12 di mulut, 4 di jari. Sebelum 12, 11, 10, 9, 8. Yeay, pintar. Maka hasilnya dari 12 dikurang 4 adalah 8. Sekarang kita akan menghitung yang puluhan. Ini puluhannya. Tadi 8 dipinjam nak ya, dipinjam 1 dengan 2. Maka 8-nya menjadi pintar. Kita coret 8-nya, 8-nya menjadi 7. Nah, sekarang 7 dikurang 6 bisa nggak ya? Hebat, bisa. Karena 7 lebih besar dari 6. Maka kalau pengurangan di atas lebih besar ya dari di bawah, bisa dikurangkan. 7 dikurang 6. Ayo, siapa yang bisa? Yuk kita hitung bersama-sama. 7 di mulut, 6 di jari. Hitung mundur. Sebelum 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hebat. Keren. Luar biasa. Ya, 7 dikurang 6 adalah 1. Kemudian 3 dikurang 1. Hasilnya 2. Nah, kita sudah dapat nak ya hasil dari pengurangan 382 dikurang 164. Kemudian akan kita jumlahkan dengan 131. Yuk kita tulis yuk 131 di bawahnya. 131. Tandanya iya ditambah. Nah, mudah nih kalau tambah-tambahan nih. 8 ditambah 1. Pinter. 9. Kemudian 1 ditambah 3. 1 di mulut, 3 di jari. Ini kalau ditambahkan hitungnya maju nak ya. 1, 2, 3, 4. Dapat 4. Dan terakhir 2 ditambah 1 sama dengan ya, hebat. Maka hasilnya adalah 349. 349. Wow, keren. Kalian luar biasa. Hebat. Nah, saja. Mari buka di halaman 108. Kita akan mengerjakan bersama-sama yang nomor 1. Nomor 1 itu soalnya adalah lengkapilah lingkaran dengan bilangan yang tepat. Nah, ini lingkaran ini nih akan kita lengkapi ya. Kita kerjakan yang A. Yang A soalnya adalah 345 ditambah 121 dikurang 228. Bagaimana cara mengisinya? Yuk perhatikan penjelasan Ustazah. 345
Sudah ditulis nak ya? Oke, sudah. Kemudian di sini menurut kalian yang mana ya yang kita tulis? Yang ini atau yang ini? Nah, untuk tahu yang mana yang ditulis, bilangannya di tengah atau yang di kanan, lihat tandanya. Tandanya apa sayang? Iya, pinter, tandanya ditambah. Atau lihat bilangan 345 di sampingnya bilangan berapa? Nah, lihat di sampingnya ya. 121. Nah, 121 ini kita tulis di dalam kolom ini. 121. Nah, sudah ditulis ya. Sekarang untuk mencari kolom yang di bawah, kita hitung seperti tadi. Tambahan. Nah, mudah sekali nih. 5 ditambah 1 berapa? Pinter. 6. 4 ditambah 2. 4 di mulut, 2 di jari. Setelah 4, 5, 6. Hebat. Hasilnya sama nak ya? 6. Kemudian 3 ditambah 1 berapa? Ye, keren. 3 ditambah 1 adalah 4. Nah, sudah dapat nih hasil dari penjumlahan yang pertama. Kemudian untuk mengisi kolom yang ini, hasil dari penjumlahan ini kita pindah. Nah, tulis di kolom sini. Berapa? 466. Ya. 228 dapat dari mana? Dapat dari sini. Nah, sudah ditulis. Kemudian kita selesaikan dengan cara melihat tandanya nih. Diapakan? Ya, dikurangi nak ya. Yuk kita hitung. Ingat, pengurangan bilangan di atas lebih besar. Dan kita juga menghitungnya dari kanan atau bilangan satuan ya. Satuannya ada 6. 6 dikurang 8. Bisa tidak ya? 6 lebih apa dari 8? Lebih kecil. Karena 6-nya lebih kecil. Yuk, 6 kita pindah dulu. Nah, 6 pinjam ke 6 di sampingnya. Pinjam 1 ya. Jadi 16. Nah, sudah lebih besar. Sekarang bisa kita kurangkan. 16 dikurang 8. Hitung mundur. 16 di mulut, 8 di jari. Sebelum 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Hasil dari 16 dikurang 8 adalah 8. Hebat. Nah, masih ingat 6-nya diapakan tadi? Ya, 6-nya dipinjam 1. Berarti 6-nya dikurang 1. 6-nya menjadi 5. Coba kita kurangkan. 5 dikurang 2. Bisa tidak? Bisa. Hebat. Kenapa? Karena 5 lebih besar dari 2. Yuk kita hitung bersama-sama. 5 di mulut, 2 di jari. Hitung mundur karena pengurangan. Sebelum 5 berapa? Pinter. 4. Terus 3. Keren. Berarti 5 dikurang 2 sama dengan 3. Kemudian 4 dikurang 2 berapa sayang? Hebat. Ya betul, 4 dikurang 2 adalah 2. Nah, inilah hasilnya untuk soal yang A di nomor 1. Hasilnya adalah 238. Yuk kita tulis di atas 238. Itu hasil yang A. Terus ada bertanya, Ustazah, bagaimana jika nilainya kosong semua? Nah, yuk kita simak penjelasan berikutnya. Nah, masih di halaman 108 nak ya, tapi kita berada di nomor 2. Nomor 2 itu kita diperintahkan untuk melengkapi bilangan yang tepat. Nah, silakan kalian lihat yang C, nomor 2 yang C. Lihat, kosong semua ya? Iya, kosong semua. Yang mana yang mau kita isi ya? Nilainya yang mana? Mudah
Kalian lihat nih, tandanya apa? Penjumlahan. Nah, jika penjumlahan berarti yang ini nih yang akan kita tulis. Maka yang ditulis pertama adalah 134. Yuk kita tulis sama-sama, ini tulis di dalam kolom. Di dalam kolom yang pertama 134. Kemudian di samping 134 ada 245. Kita tulis di bawahnya nak ya. 245. Oh iya, cara penulisannya harus sejajar. Sejajar, satuan sama-sama satuan, ya. Puluhan sama-sama puluhan, dan ratusan sama-sama ratusan. Nih, sejajar seperti ini. Tidak boleh salah. Karena kenapa? Biar kita mudah dalam menghitungnya nanti. Biar tidak tertukar antara ratusan, puluhan, dan satuan. Kemudian untuk mengisi kolom yang kedua, kita hitung. Tandanya tambah ya. 4 ditambah 5. 5 di mulut, 4 di jari. Karena penjumlahan kita hitung maju. Setelah 5, 6, 7, 8, 9. Ye, keren. Mudah ya penjumlahannya. Kemudian 3 ditambah 4. Berapa? 4 di mulut, 3 di jari. Setelah 4, 5, 6, 7. Ditulis 7. Kemudian yang ratusannya 1 ditambah 2 berapa? 3. Nah, kita sudah dapat ya, di kolomnya sudah terisi semua. Sekarang tinggal kolom yang di bawah. Bagaimana caranya? Tandanya apa? Dikurang. Yuk kita kurangi bersama-sama. 9 dikurang 2. Berapa ya? Hebat. 9 dikurang 2 adalah? Ada yang tahu? Yuk kita hitung bersama-sama. 9 di mulut, 2 di jari. Hitung mundur ya, karena pengurangan. Sebelum 9, 7, 8. Berarti di sini 8. Kemudian 7 dikurang 7. 7 di mulut, 7 di jari. Kita hitung mundur. Sebelum 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Habis nak ya. Berarti jawabannya adalah 0. Nah, yang terakhir 3 dikurang 2 berapa? Hitung, coba hitung berapa? Keren, betul. Jawabannya adalah 1. Nah, kita sudah dapat jawabannya. Dari penjumlahan terus pengurangan hasilnya adalah 8. Yeay, keren. Kalian luar biasa, hebat-hebat. Nah, Nana saja yang hebat. Kemudian di halaman 109 yang nomor 3. Nah, nomor 3 itu soalnya semuanya begini nak ya. Tidak ada bersusunnya. Silahkan kalian kerjakan biar mudah kalian kerjakan dengan cara bersusun seperti ini. Dan nomor 4, nah di nomor 4 itu kalian tarik garis tuh. Tarik garis penjumlahan yang tepat yang mana ya? Misalnya 215 ditambah 316 dikurang 152. Nah, itu yang mana yang menurut kalian yang tepat? Apakah 672 atau 200 atau 378 atau 231 atau 400 atau 245? Yang mana yang tepat? Silahkan ditarik garis setelah kalian menghitung seperti tadi yang saya contohkan ya. Yang nomor 5, nah yang nomor 5 itu mudah. Sama caranya kalian hitung. Di situ kan sudah ada tuh ya, soalnya sudah. Tapi jawabannya di sini betul atau salah ya? Nah, di nomor 5 itu coba kita lihat
bersama-sama, kita hitung bersama-sama nomor 5 yang A. Nah, untuk nomor 5 di situ mudah. Yang soal yang A, ini kita tinggal betul atau tidak ya jawabannya ini. Di sini ada kolomnya nak ya. Coba kita hitung bersama-sama. 437 ditambah 115 ditambah 7 ditambah 5. Iya, 12 ya. Nah, ingat satuannya yang ditulis. Satuannya adalah 2, puluhannya 1 disimpan. Sekarang 1 ditambah 3. 4 ditambah 1. Pinter, 5. Kemudian ini 4 ditambah 1, 5. Sekarang kita kurangkan nih. Berapa? 217 dikurang. Nah, kita kurang. 2 dikurang 7 bisa tidak? Tidak bisa. Kita tulis dulu ya. 2 pinjam 1 ke 5 jadi 12. Yuk kita hitung. 12 dikurang 7. Berapa? Hitung mundur. 12 di mulut, 7 di jari. Sebelum 12, 11. Iya, hebat. Jawabannya adalah 5 ya. Karena 5-nya diambil 1, dipinjam 1, jadi 5-nya menjadi 4. 4 dikurang 1 sama dengan berapa? Iya, 3. Kemudian 5 dikurang 2 sama dengan 3. Apakah betul 335? Iya, betul nak ya, sama jawabannya 335. Maka kalian kasih tanda centang. Hebat, luar biasa, keren, kalian bisa. Baik, anak-anak saja, mari kita buka selanjutnya di halaman 110. Ya, di halaman 110 itu kita akan menghitung dengan menggunakan soal cerita. Yuk kita baca bersama-sama cerita yang nomor 1. Ayu bermain lompat tali di halaman. Tali disusun dari 435 karet gelang. Kemudian Ayu menyambung dengan 149 karet gelang milik Linda. Nah, saat bermain terdapat 37 karet yang terputus. Pertanyaannya adalah berapa sisa karet gelang yang masih bagus? Nah, berapa ya sisa karet gelang yang masih bagus? Kita isi yang pertama kalimat matematikanya. Yang pertama tadi tali disusun dari 435 ya. Kita tulis 435. Kemudian Ayu menyambung dengan 149 karet gelang milik Linda. Kalau disambung berarti ditambah. Nah, ini kalimat matematikanya seperti ini. Ditambah 149. Kemudian saat bermain terdapat 37 karet yang putus. Kalau putus berarti dikurang. Nah, ini dikurang 37 sama dengan ini isiannya yang pertama ya. Untuk kalimat matematika yang nomor 6 yang A. Kemudian yang kedua lagi, ini ada 2 soal. Yang pertama kita disuruh buat kalimat matematikanya. Yang kedua, jadi sisa karet gelang yang masih bagus adalah, nah kemudian baru kita hitung seperti yang tadi kita hitung bersusun. Pertama, jumlahkan 435 ini ditulis ditambah 149. Ditambah ya. Yuk hitung. 5 tambah 9 berapa? Pinter, 14. Nah, karena ada 2 angka tidak boleh ditulis keduanya. Kita tulis yang satuan. Mana satuannya? Ya, 4. 4
tulis, baru puluhan simpan di atas. 1 ditambah 3, 4. 4 ditambah 4, 8. Kemudian 4 ditambah 1 berapa? 5. Sudah dapat? Sekarang kita kurangkan dengan 37. Di bawah kita tulis 37. Tandanya jangan lupa. Ingat, jika pengurangan, bilangan di atas harus lebih besar. Kita kurangkan dengan satuan. 4 dikurang 7 berapa? Tidak bisa. Iya, 4. Kita tulis dulu ya di sini ya. Pinjam nih 4-nya. Pinjam 1 ke 8. Tulis 1, maka 4-nya jadi 14. Kemudian 14 dikurang 7 berapa? Ya, itu mundur. Ya, silakan kalian hitung di sini. Berapakah jumlahnya? Berapakah hasilnya? Nah, ini adalah jawaban yang nomor 6 yang A ya. Silakan kalian hitung berapa hasilnya. Dan silakan ditulis sisa karet gelang yang masih bagus ada berapa? Dari jumlah ini tulis di sini. Nah, selanjutnya halaman 111. Soal nomor 7. Itu masih soal cerita. Coba yang pertama kita baca bersama-sama. Di jalan raya lewat 146 kendaraan roda 4. Ya, ingat kendaraan roda 4-nya ada berapa tadi? 146. Kita tulis nih. 146. Tulis dulu. Kemudian dilanjut lagi. Dan 294 kendaraan roda 2. Roda 2-nya 294. Nah, untuk roda 4 saja kasih R4 ya. Roda 2 saja kasih R2. Nah, kemudian polisi memeriksa 121 kendaraan. Berapa yang diperiksa, Nak? Ya, 121. Diperiksa. Nah, yang diperiksa 121. Pertanyaannya adalah berapa banyak kendaraan yang tidak diperiksa? Nah, mau tahu caranya? Yuk kita hitung bersama-sama. Tadi kendaraan roda 4-nya ada berapa? Ya, 146. Kendaraan roda 2-nya? Ada 294. Ini kita jumlahkan dulu semua kendaraannya ya. Kendaraan roda 4 dan roda 2-nya kita tambahkan. Sudah dapat hasilnya? Baik, kita hitung bersama-sama. Ingat, ratusan, puluhan, satuan. Kita hitung mulai dari yang satuan. 6 ditambah 4. Ya, 10. Satuannya yang mana? 1 atau 0? 0 ya, 0-nya ditulis di bawah. Ingat, harus sejajar. Satuan, puluhan, simpan. Sekarang 1 ditambah 4, 5. 5 ditambah 9 berapa? Pinter ya, betul, 14. Wah, ada 14. Ingat yang mana yang ditulis? Ya, yang satuannya ya. Satuannya ditulis 4, puluhan ditulis di atas. Nah, sudah dapat? Sekarang kita hitung lagi ratusannya. 1 ditambah 1 Tambah 2 jadi 4. Jadi kendaraan yang lewat di jalan raya semuanya ada 440. Sekarang yang diperiksa polisi tadi ada berapa? 121. Nah, kita kurangi yang diperiksa. 121 dikurang. Ingat ya, pengurangan bilangan di atas lebih besar. Dan ingat tempatnya juga
bentuknya dari satuan juga. Ratusan, puluhan, satuan dari sebelah kanan. 0 dikurang 1, bisa tidak? Tidak bisa, karena 0 lebih kecil dari 1. 0-nya kita pindah dulu. Terus 0 mau pinjam 1, pinjam ke 4. 0 menjadi 10. Nah, bisa sudah ya? 10 dikurang 1 berapa? Ya, 9. Kemudian 4 tadi, karena sudah dipinjam 1, 4-nya berubah menjadi 3. Ya, yuk kita kurang 3 dikurang 2. Iya, 1. Dan 4 dikurang 1. Pinter, 3. Nah, ini jawabannya. Yang ditanya tadi, berapa banyak kendaraan yang tidak diperiksa polisi? Ada berapa, Nak? Ada 300. 19 kendaraan yang tidak diperiksa. Nah, alhamdulillah, anak-anak ustazah, kita sudah selesai hari ini, Nak ya. Semoga kalian mengerti apa yang ustazah sampaikan. Silakan ditanya kepada guru kelas kalian jika ada yang belum kalian mengerti. Silakan dikerjakan di rumah dari halaman 107 sampai 111. Untuk latihan, jika kalian sering mengulang-ulang, sering berlatih, maka kalian akan semakin lancar. Dan jika sering belajar, maka akan semakin pandai. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan pembelajaran pagi hari ini, Nak ya. Saya harap kalian mengerti apa yang Ustazah sampaikan. Ingat, jika tidak mengerti, boleh langsung tanyakan pada guru kelas kalian masing-masing. Jangan ragu atau malu untuk bertanya, Nak ya. Ustazah mohon maaf apabila ada salah kata, salah kalimat dalam menemani pembelajaran pagi hari ini. Kita akhiri kegiatan pembelajaran kita dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Terima kasih Ayah Bunda sudah meluangkan waktunya untuk menemani Anda belajar. Anak-anak saja tetap semangat, rajin belajar, jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, selamat bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih.